Assalamualaikum. Selamat datang di channel Taufik Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu teknik sipil. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Ya, assalamualaikum semuanya. Di sini saya akan membantu untuk menjelaskan dari materi fungsi beberapa peubah. Di sini saya ingin meminta maaf terlebih dahulu karena mungkin penjelasan saya akan kurang jelas karena keterbatasan ilmu saya sebagai mahasiswa. Jadi di sini kita akan mulai materi fungsi beberapa peubah. Nah, kita akan jelaskan definisi fungsinya dulu. Fungsi adalah aturan yang memetakan setiap unsur himpunan A ataupun daerah asal pada sebuah unsur himpunan B ataupun daerah hasil. Nah, di sini contoh dari fungsi itu sendiri. Sebentar. Ini contoh dari fungsi. Dia dari daerah asal selalu memiliki tempat di daerah hasil dan tidak double. Tidak double, tidak seperti ini. Maaf jatuh. Ini adalah contoh dari fungsi. Yang ini contoh bukan fungsi karena dia memiliki titik yang double seperti ini. Ini tidak boleh. Ini bukan sebuah fungsi. Oke, lanjut. Persamaan fungsi kita mulai dari satu peubah dulu. Yang biasa disebut Y sama dengan Fx. X adalah peubah bebas, Y adalah peubah terikat. Nilainya bergantung pada nilai X. Seandainya nanti dua peubah, nanti dia akan bentuknya seperti F. Dia akan membentuk seperti F, X, Y. Nah, nilai dari Y-nya nanti di sini akan tergantung pada F, X, dan Y-nya. X dan Y-nya sebagai peubah bebas dan Y ini adalah peubah terikat Y yang ini. Sebentar. Oke, lanjut. Ini adalah salah satu contohnya. Diketahui Fx sama dengan X kuadrat ditambah 1/X ditambah 5. Kita diminta untuk mencari F0, F1, F-1, dan Fa. Kok nggak bisa dihapus? Oh, sudah. Dan F/X. Ini adalah bentuk jawabannya. F0 tidak bisa didefinisikan karena X tidak boleh sama dengan 0. Karena ini kan kita turunan ya. Jadi tidak bisa bukan turunan. Karena di sini akan ada 1/X. Dengan 1 dibanding 0, 1 dibagi 0 itu tidak dapat didefinisikan. Lanjut. F1 berarti dia menjadi 1 kuadrat ditambah 1/1 ditambah 5 dengan hasil 7. F-1 sama dengan -1 kuadrat ditambah 1/-1 ditambah 5 hasilnya 5. Dengan Fa berarti sebentar. A kuadrat ditambah 1/A ditambah 5. Hasilnya seperti ini. Karena dia bentuknya notasi A. Lanjut. F/X berarti dia 1/X kuadrat ditambah X ditambah 5. Kita lanjut. Grafik fungsi satu peubah. Ini bentuk grafik fungsinya. Pada fungsi Y sama dengan Fx dan X dan Y-nya itu merupakan pasangan dua bilangan bulat dan dapat ditulis sebagai dalam kurung X, Y. Jika himpunan titik X, Y digambarkan dalam koordinat bidang, maka terbentuklah sebuah grafik fungsi. Jadi kita ini artinya koordinat bidang. Nah, ini adalah contoh grafik fungsi Fx X kuadrat dengan -5,5. Ini bentuk dari X kuadrat. X kuadrat dengan bentuk kuadrat yang Fx kuadrat itu akan membentuk garis yang parabola. Kecuali dia hanya Fx sama dengan X, dia akan membentuk garis biasa. Garis yang tidak parabola. Di sini ada contohnya. Jika X-nya -5, berarti Fx-nya nanti -5 kuadrat dengan hasil 25. Jika Fx-nya -4, berarti -4 kuadrat hasilnya 16, begitu seterusnya hingga
5 berarti sama dengan 25. Jadi dia mulai dari 25, dia turun ke bawah hingga ke 0. Jika x-nya 0, fx-nya akan 0, naik lagi ke atas. Dia akan terus seperti ini. Dan dia, jika kita mulai dari min 6, dia akan mulai ke atas. Jadi dia tidak akan bertemu lagi. Dia hanya akan bertemu di 0. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke fungsi 2 peubah. Banyak fungsi yang bergantung pada peubah lebih dari satu buah. Ini adalah definisi dari fungsi 2 peubah. Sebuah bidang yang panjangnya x dan lebarnya y memiliki luas yang bergantung pada x dan y, yaitu luasnya berarti f, x, dan y, dan x, y ini bergantung pada nilai x, y ini. Posisi sebuah partikel yang bergerak parabola dapat diungkapkan dalam bentuk r sama dengan f, x, y, dengan x sebagai jarak horizontal dan y sebagai ketinggian dari titik acuan. Ini kita punya contoh. Fungsi 2 peubah memetakan setiap pasangan bilangan real terurut x, y dalam daerah D ke sebuah bilangan real z, f, x, y dalam daerah R. Himpunan D disebut domain ataupun daerah asal, dan himpunan R disebut range ataupun daerah hasil. X dan y disebut peubah bebas, dan z disebut peubah terikat. Ini kita punya contoh. Ini domain dan di sini range. Ini contoh fungsi 2 peubah. Ini contoh soal yang akan ada di video selanjutnya. Ini juga contoh soal. Nah, kita contoh. Domain fungsi 2 peubah. Menentukan domain. Hindari akar bilangan negatif dan hindari pembagian dengan 0. Karena jika pembagiannya 0 seperti yang tadi, itu akan menjadi tidak dapat didefinisikan. Jika f x y, y per x ditambah x y, tentukan a f 1,2 dan b f 0,0 dan c tentukan daerah asal fungsi tersebut. Ini kita contoh penyelesaian a ya. F 1,2 berarti di sini x-nya 1, di sini 1, y-nya 2, di sini 2, x y berarti 1 kali 2 hasilnya 4. Dan bf 0 per 0 tidak terdefinisi karena penyebutnya 0. Di sini kalau x-nya 0, dia akan di sini hasilnya 0. Dan itu tidak dapat didefinisikan. Daerah asal fungsi di atas adalah d, f, yaitu x, y, garis tegak, x tidak boleh sama dengan 0, dengan x, y, anggota bilangan real. Contoh domain fungsi 2 peubah. f x y 3x kuadrat tambah y kuadrat, maka domain dari f x y adalah seluruh titik di bidang x, y. Di sini gxy 1 per akar xy, maka domain dari gxy adalah semua titik di kuadran 1 dan 2. Karena perkalian x dan y harus positif. Di sini dia harus positif karena jika dia akar x y, akar min xy, ini hasilnya akan imajiner dan tidak boleh. Jadi dia harus positif sehingga dia hanya akan bisa di kuadran 1 dan 2. Kuadran 1 dan 2 itu maksudnya seperti ini ya. Di sini 1, di sini 2, dan di sini daerah positif. Kuadran 1, 2 itu di sini kita punya contoh latihan. Tentukan domain fungsi dari f x y akar 25 min x kuadrat min y kuadrat. Domain dari fungsi tersebut adalah himpunan semua titik yang memenuhi 25 min x kuadrat min y kuadrat lebih dari sama dengan 0, atau x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari sama dengan 25. Karena x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25 adalah persamaan lingkaran. Di sini persamaan lingkaran ya. Maka domainnya adalah titik-titik pada lingkaran tersebut. Jadi seperti ini. Dia domainnya adalah titik-titik pada lingkaran tersebut seperti ini. Kita hapus dulu ya. Oke, ini adalah grafik fungsi 2 peubah. Cara pertama, fxy digambarkan sebagai ruangan dari z. Permukaan ruangan ataupun grafik dari F didefinisikan sebagai himpunan semua titik x, y, z dalam ruang untuk setiap x, y dalam domain F. Cara kedua, fxy digambarkan sebagai kurva ketinggian. Kurva ketinggian didefinisikan sebagai himpunan titik x, y dalam bidang di mana fungsi fxy memiliki nilai konstan. Fxy sama dengan k. Ini kita punya contohnya.
Gambarkan grafik fungsi dari f(x(y) sama dengan 4 min x kuadrat tambah dikurang y kuadrat. Gambarkan kurva ketinggian f(x(y) sama dengan k k-nya itu 0, 1 dan 2. Di sini kita mulai perpotongan grafik z f(x(y) itu 4 min x kuadrat min y kuadrat sama seperti soal dengan bidang x, o, y. X, o, y itu dia berarti x, 0 dan y ya. Dengan z, syarat z sama dengan 0 adalah x kuadrat tambah y kuadrat yang merupakan lingkaran berpusat di 0, 0 berjari-jari 2. Jadi dia seperti ini, misal dia di sini dan dia berjari-jari 2. Jadi dia seperti ini dengan jari-jarinya 2. Bidang x, o, z dengan y harus sama dengan 0 adalah parabola z sama dengan 4 min x kuadrat. Bidang y, o, z dengan x sama dengan 0 adalah parabola dengan z 4 min y kuadrat. Dan dia hasilnya akan seperti ini. Ini adalah bentuk dari hasil z 4 min x kuadrat. Yang ini adalah bentuk hasil dari z min 4 y kuadrat. Dan yang ini adalah bentuk dari x kuadrat min y kuadrat sama dengan 4. Nih, dia hasilnya, ini datar ya. Kalau yang ini datar, dia dengan jari-jari 2. Kalau yang ini, bentar. Kalau yang ini, nah, dengan yang di sini itu parabola. Lanjut. Contoh. Kurva ketinggian sebentar. Kurva ketinggian dari f(x(y) sama dengan 4 min x kuadrat min y kuadrat sama dengan k k 0, 1, 2. Jadi di sini k-nya 0, di sini k-nya 1, di sini k-nya 2. Terbalik. Di sini k0, k2, di sini k1, di sini k0. Kita mulai masuk ke nilai ekstrim dari beberapa peubah. Contohnya, definisinya dulu. Nilai ekstrim dapat diketahui dari kurva turunan pertama. Di sini adalah syarat perlunya adanya nilai ekstrim. Dengan z f(x(y) itu do f per do x harus sama dengan 0 dan do f per do y harus sama dengan 0. Sehingga akan didapatkan harga x0 dan y0. Syarat cukup adanya ekstrim itu adalah f(x(x) x0 y0 dan f(y) itu hasilnya x0 y0 dikurang f(x(y) x0 y0 kuadrat sama lebih dari 0. Harga z fx0 y0 adalah maksimum jika fxx x0 y0 kurang dari 0 ataupun fyy x0 y0 kurang dari 0. Dan dia adalah minimum jika lebih dari 0. Jika delta fxx x0 y0 dikali fyy x0 y0 dikurang fxy x0 y0 kuadrat dikurang 0, dia adalah merupakan titik pelana. Jadi di sini dia adalah maksimum jika kurang dari 0, dia minimum jika lebih dari 0, dan jika ini semua deltanya kurang dari 0, dia merupakan titik pelana. Selidiki adalah apakah fungsi berikut mempunyai titik ekstrim. Kalau ada, tentukan macam dan harganya ekstrim tersebut. Ini contoh ya. Z fxy sama dengan 28 ditambah x kuadrat tambah 2xy ditambah 4y kuadrat. Di sini penyelesaiannya. Ini ya soalnya. Do f per do x ataupun fx sama dengan 2x plus 2y. Jadi dia turunan dari x kuadrat turunan terhadap x. Di sini x kuadrat jadi 2x, 2xy menjadi 2y karena dia turun x-nya jadi 1. Di sini dia akan jadi 0 karena dia tidak memiliki notasi x. Dan di sini do kuadrat f per do x, dia diturunin 2 kali terhadap x sehingga dia hanya memiliki 2x. 2y nya menjadi 0. Do f per do y dia sama seperti sebelumnya. Di sini 2xy menjadi 2x dan 4y kuadrat menjadi 8y. Diturunkan lagi menjadi 8 dengan fxy sama dengan 2. Jadi misal kita contoh ambil fx di sini dan kita turunkan terhadap y, berarti dia hanya memiliki 2 dan 2x nya menjadi 0, y nya menjadi 1. Di sini titik kritisnya berarti 2x ditambah 2y sama dengan 0 dan 2x tambah 8y sama dengan 0. Dengan x0 sama dengan y0 sama dengan 0, titik kritisnya adalah titik 0,0. Kita coba syarat adanya ekstrim. Fxx x0 y0 fyy x0 y0 dikurang fxy x0 y0 kuadrat. Jadi kita ambil fxx nya 2, fy nya 8, fxy nya 2.
Jadi kita masukkan 28 min 2 kuadrat dan hasilnya 12. 12 ini lebih dari 0. Dan ada ekstrim di 0,0 karena fxx 0,0 lebih dari 0 sehingga ekstrimnya minimum. Dan kita contoh minimumnya, kita masukkan angkanya menjadi 28. Catatan, ini ada catatan ya guys. Z sama dengan 28 plus x kuadrat plus 2xy tambah 4y kuadrat, atau 28 ditambah kita masukkan menjadi kurung x plus y kuadrat tambah 3y kuadrat lebih dari 28 untuk setiap harga x dan y. Seperti itu ya guys. Ini akan jadi contoh soal yang akan ada di video selanjutnya. Sekian, saya kira gitu. Sampai ketemu di video berikutnya.